Halo guys, perkenalkan saya Yogi Setiawan dengan NIM 1905036068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan pembiayaan syariah. Perusahaan pembiayaan syariah adalah badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan. Dasar hukum. Pada tahun 2014, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Nomor 29 PJOK 05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan. Tujuan dikeluarkannya PJOK ini untuk mendukung perkembangan perusahaan pembiayaan yang dinamis dan mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang tangguh, kontributif, inklusif, serta berkontribusi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Fungsi dan peran. 1. Memperlancar pertukaran produk, barang, dan jasa dengan menggunakan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. 2. Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Dan yang ketiga, memberikan pengetahuan atau informasi kepada pengguna jasa keuangan sehingga membuka peluang keuntungan sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang keempat yaitu lembaga keuangan memberikan jaminan hukum mengenai keamanan dana masyarakat yang dipercayakan sesuai dengan prinsip syariah. Lalu yang terakhir yaitu menciptakan likuiditas sehingga dana yang disimpan dapat digunakan ketika dibutuhkan sesuai dengan prinsip syariah. Prosedur atau tata cara pengoperasian perusahaan pembiayaan. 1. Calon mengajukan permohonan izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan kepada Menteri Keuangan. Selanjutnya dari Ketua Bapepam LK permohonan diteruskan ke Biro P3. Biro P3 memeriksa kelengkapan dokumen persyaratan izin usaha PP sesuai PMK 084 PMK 012/2006. Kemudian jika termasuk DKM dan TTL maka Biro P3 mengirimkan surat permintaan kelengkapan persyaratan bagi direksi, komisaris, dan pemegang saham. Jika tidak, maka Biro P3 memproses permohonan izin sesuai sebagai perusahaan pembiayaan sesuai ketentuan dalam PMK 084 PMK 012/2006. Selanjutnya, Biro P3 memberi pertimbangan menerima atau menolak permohonan izin usaha PP. Jika pengajuan ditolak, maka Biro P3 mengeluarkan surat penolakan pemberian izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Jika pengajuan diterima, maka dikeluarkan KMK izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan. Pemberian izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan ini dilakukan oleh Ketua Bapepam LK. Selanjutnya, perusahaan yang telah memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan wajib melakukan kegiatan usaha selambat-lambatnya 60 hari sejak tanggal izin usaha ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu melaporkan kegiatan usaha kepada Menteri Keuangan, Ketua Bapepam, dan lembaga keuangan. Perkembangan perusahaan syariah di Indonesia. Tahun ini, OJK bahkan menyampaikan ada 30-35 multifinance kondisinya kembang-kembis. Menurut OJK, industri pembiayaan saat ini dihadapkan tantangan yang cukup berat. Dalam 2 tahun terakhir, industri pembiayaan hanya tumbuh sebesar 4%. Berikut ini adalah peta persebaran perusahaan pembiayaan syariah di Indonesia yang terdapat di berbagai pulau. Perusahaan pembiayaan syariah. Yang pertama yaitu PT Alif Al-Ijarah Islamic Finance. Profil PT Alif. PT Alif merupakan anak perusahaan dari Bank Muamalat Indonesia. Didirikannya perusahaan tersebut dikarenakan berkembangnya lembaga keuangan syariah dan sektor real yang membutuhkan peran model pembiayaan dengan sistem ijarah. Produk PT Alif, pembiayaan konsumer atau pembiayaan mobil baru, mobil purna pakai, sepeda motor, pembiayaan korporasi. Untuk skema pembiayaan di Alif antara lain 1. Murabahah, 2. Ijarah, 3. Ijarah Muntahiyah with Mil. Kemudian VIF Syariah. Profil VIF Syariah.
PT Federal International Finance membuka layanan syariah yang dikenal dengan FIF Syariah dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. FIF didirikan berdasarkan landasan hukum Keputusan Menteri Keuangan KMK nomor 448 KMK 017/2000 pasal 7 ayat 1. Manfaat dari FIF Syariah: 1. Menggunakan transaksi non-riba. 2. Jumlah angsuran ditetapkan di awal. 3. Dana keterlambatan akan digunakan untuk kegiatan sosial. FIF Syariah: 1. Transparan, menginformasikan hal-hal pokok seperti angsuran, spesifikasi barang, serta hak dan kewajiban. 2. Saling menguntungkan, angsuran berdasarkan kesepakatan. 3. Universal, berlaku untuk semua umat. Produk FIF hanya menggunakan akad mudharabah, merupakan akad pengadaan barang dengan menegaskan harga beli dari perusahaan. Kemudian pembeli lainnya membeli secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba yang disetujui bersama. Produk FIF Syariah yang pertama yaitu pembelian motor baru, kedua pembelian motor bekas, ketiga elektronik, dan yang terakhir yaitu microfinance.